Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Anis Alayubi dengan NIM 124-22007 dari Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah diberikan oleh dosen pengampu remediasi badan air dan juga pesisir. Materi pertama adalah karakteristik biologi laut dan pesisir. 1. Zonasi biota air laut. Berdasarkan zona fisik pencahayaan air laut, para ahli biologi laut sepakat membuat zonasi biologis yang disebut zona epilagik. Zona epilagik sampai kedalaman sekitar 200 meter dihuni biota paling beragam dibanding zona lain. Di sini tumbuhan laut hidup, juga hewan ikan tuna dan hiu. Zona mesopelagik mulai kedalaman 200 meter sampai sekitar kedalaman 1 km. Cahaya masuk tidak mencukupi untuk fotosintesis. Dalam zona ini dipenuhi oleh hewan-hewan yang mendapat makanan dari benda-benda mati yang jatuh dari zona epilagik. Beberapa hewan diantaranya adalah cumi-cumi. Yang kedua, biota laut. Biota pelagik organisme adalah biota yang hidup dalam masa air laut pada tiap zona pelagik. Biota pelagik terdiri dari kelompok tumbuhan dan hewan. Kelompok pertama akan saya sebutkan yakni kelompok tumbuhan. Yang pertama ada alga. Alga adalah tumbuhan multisel sederhana dan berada pada posisi awal produsen primer. Gulma laut alga tidak hanya tinggal mengambang di permukaan laut, juga dapat hidup menempel pada batuan dan terumbu karang. Yang kedua ada fitoplankton atau pitoplankton. Fitoplankton adalah organisme yang hidup bebas, mengambang, dan mampu menjalankan proses fotosintesis. Fitoplankton berukuran terkecil kurang dari 500 mm. Disebut sebagai nanoplankton dan pikoplankton. Mereka hidup mengambang hanya beberapa sentimeter di permukaan air laut dan disebut dengan sebagai neuston. Yang ketiga ada tumbuhan. Tumbuhan laut hidup terendam air. Di Indonesia dikenal sebagai tumbuhan lamun, yaitu sejenis tumbuhan laut berbunga. Lamun tumbuh di dasar laut, berpasir atau bersubstrat halus yang tidak begitu dalam, sekitar 500 meter, dan sinar matahari masih dapat menembus ke dasar sehingga memungkinkan tumbuhan tersebut berfotosintesis. Dan lamun juga mempunyai 60 spesies. Sekarang ada kelompok hewan. Yang pertama zooplankton. Zooplankton adalah organisme kecil yang hidup mengambang dan berada dalam air laut. Zooplankton berukuran kecil, yang terkecil kurang dari 500 mikrometer. Juga disebut sebagai nanoplankton dan pikoplankton. Mereka hidup mengambang hanya beberapa sentimeter di permukaan air laut dan disebut sebagai neuston. Ada juga hewan ikan. Dan yang terakhir adalah terumbu karang. Terumbu karang hidup berkembang di laut dangkal, hangat, jadi di dekat pantai dan kebanyakan di daerah tropik. Temperatur air laut optimal bagi kehidupan terumbu karang yakni sekitar 21-30 derajat Celcius. Distribusi terbesar terumbu karang di dunia adalah di Laut Australia, dikenal sebagai The Great Barrier Reef,
Panjang koloni terumbu karang di sana adalah sepanjang 2000 km. Selanjutnya adalah materi karakteristik kimia laut dan pesisir. Yang pertama ada dinamika kimia laut. Air laut mengandung 99% garam yang tersusun dari 6 unsur, yaitu klorida, natrium, sulfur, magnesium, dan selebihnya adalah kalsium dan kalium. Proporsi relatif garam-garam terlarut air laut adalah tetap karena hanya sedikit volume air yang dapat mempengaruhi evaporasi, pasokan air daratan, dan hujan. Yang kedua ada salinitas. Karakteristik kimia air laut dipengaruhi oleh sumber asal zat kimia. Sebagai zat kimia berasal dari hasil pengikisan batuan di daratan dan terbawa aliran sungai ke laut, atau hasil aktivitas vulkanik dan daratan dan terbawa melalui atmosfer dan jatuh ke laut. Sebagian lain berasal dari dalam permukaan bumi bawah laut. Dapat dikatakan semua zat kimia yang ada di dunia terdapat di laut, tetapi masing-masing dalam jumlah kecil. Dari keseluruhan zat kimia yang ada dalam 1 kilo air laut, maka zat-zat yang beratnya lebih dari 1% berat air laut adalah klorida 19,37 gram dan natrium sebanyak 10,77 gram, sedangkan zat-zat lain beratnya kurang dari 1% berat air laut. Keberadaan kedua zat itu yang mendominasi zat-zat kimia lain dalam air laut membuat air laut terasa asin seperti garam dapur. Yang ketiga ada zat kimia lain. Air laut mengandung sedikit gas-gas terlarut. Kebanyakan gas-gas berasal dari udara dan masuk ke dalam laut dalam proporsi setimbang dengan pergerakan angin dan gelombang. Karbon dioksida, oksigen, nitrogen, argon, helium, dan neon adalah gas terlarut utama dalam air laut. Pengendalian jumlah gas-gas yang dapat terlarut dalam air laut adalah temperatur dan salinitas. Jika temperatur dan salinitas meningkat, maka jumlah gas-gas terlarut makin menurun. Demikian pula sebaliknya. Yang terakhir ada materi karakteristik fisik laut dan pesisir. Dinamika fisik laut. Yang pertama ada sirkulasi atmosfer dan pergerakan air laut secara makro. Di daerah tropis menerima fluks energi matahari, besaran energi persatuan luas paparan lebih banyak dibanding daerah belahan bumi lainnya. Tetapi radiasi kembali ke atmosfer adalah sama pada semua belahan bumi. Oleh karenanya, udara daerah tropis menjadi panas dibandingkan daerah belahan bumi lainnya. Udara panas tropis naik ke atas hingga tekanan udara menjadi rendah. Proses demikian mengeluarkan panas. Massa udara bergerak dari ekuator ke belahan bumi utara dan selatan. Pergerakan massa udara ke utara akan terdefleksi ke timur dan pergerakan massa udara ke selatan akan terdefleksi ke barat. Dalam keadaan demikian, aliran air laut pada bagian utara ekuator mengikuti arah jarum jam dan aliran air laut pada bagian selatan ekuator
berlawanan mengikuti arah jarum jam. Yang kedua ada cahaya. Cahaya matahari memasuki bumi pada panjang gelombang spektra visible 0,4 mikrometer sampai 0,7 mikrometer. Cahaya dengan panjang gelombang rata-rata 0, mikrometer mencapai permukaan laut sekitar 40%. Jadi, besaran energi matahari yang diserap laut adalah sangat besar. Energi yang terserap air laut tidak seluruhnya tersimpan, tetapi sebagian akan lepas kembali ke atmosfer. Berdasarkan kemampuan penetrasi cahaya yang masuk ke dalam laut, maka laut adalah berlapis. Lapis teratas yang langsung mendapatkan cahaya disebut sebagai euphoric zona atau sunlit zona. Kedalaman zona ini adalah tergantung pada kejernihan air laut. Laut jernih dapat menghantarkan cahaya sampai pada kedalaman 200 meter. Di bawahnya disebut dysphotic zona sebagai lapisan kurang atau juga kadang mendapatkan cahaya antara permukaan dan kedalaman di bawahnya. Dan lapis air laut yang paling gelap sepanjang masa disebut sebagai apoptic zona. Yang ketiga ada temperatur air. Dengan memperhatikan zonasi cahaya air laut di atas, maka kedalaman air laut hingga 200 meter mempunyai temperatur lebih dari 20 derajat Celcius. Mulai dari kedalaman sekitar 200 meter itu hingga kedalaman sekitar 1 km. Terjadi penurunan temperatur hingga 4 derajat Celcius. Zona air laut setebal 800 meter tersebut di mana menjadi penurunan drastis temperatur air laut. Dikenal sebagai lapisan termoklin. Di bawah lapisan termoklin disebut sebagai lapisan isotermal, yaitu temperatur air laut adalah sebesar 4 derajat Celcius. Yang terakhir ada tekanan air. Tekanan udara pada permukaan air laut adalah 1 atmosfer 10 meter kolom air. Sedangkan tekanan air bertambah sejalan dengan kedalaman laut. Jadi, pada kedalaman laut misalnya 10 meter, maka tekanan air pada tempat itu sebesar 10 meter kolom air. Tekanan udara ditambah tekanan air dapat dibayangkan sampai pada kedalaman terdalam 10 km, maka tekanan air laut sebesar 1001 atm. Secara ekologis, interaksi antara makhluk hidup, hewan, laut, dan tekanan air laut ini belum banyak diketahui. Sekian dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.